Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Novalia Wulandari SPD selaku Kepala Sekolah TK As-Salam, yang saya banggakan teman-teman pendidik dan seperjuangan, guru-guru TK As-Salam, dan ibu-ibu serta bapak-bapak hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini mengenai diskusi bersama warga sekolah tentang perencanaan pembelajaran, perencanaan PTK, dan perencanaan sarana dan prasarana TK As-Salam tahun 2024. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tanggamus. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia bangsa
Sekolah sekaligus memimpin diskusi mengenai perencanaan pembelajaran, perencanaan PTK, dan perencanaan sarana dan prasarana. Kepada Ibu Novalia Wulandari, kami persilakan. Kayaknya pagi ini gak semangat deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat Allah yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Puji syukur kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Gimana ibu-ibu pagi hari ini, masih semangat? Saya ucapkan terima kasih banyak atas luangan waktu yang telah diberikan kepada hari ini. Kita akan menetapkan fokus perbaikan yang telah kita bahas kemarin, yaitu perbaikan pembelajaran yang sudah kita tetapkan melalui program bermain sambil belajar. Next. Perencanaan sekolah itu kita akan merencanakan pembelajaran pada hari ini, yaitu merencanakan pembelajaran, merencanakan perkembangan PTK, dan merencanakan sarana dan prasarana. Judul laporan aksi nyata ini yaitu memimpin warga sekolah dalam memaknai data dan memprioritaskan rencana peningkatan layanan. Tujuan diskusi, ngapain sih kita di sini? Ya, jadi tujuan diskusi pada hari ini yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, tindak lanjut dari kegiatan kemarin, terus pengembangan PTK, bagaimana PTK dapat dikembangkan dalam mencapai tujuan pembelajaran, menyusun perencanaan sarana dan prasarana. Fokus perbaikan kita kemarin masih ingat Bu? Masih ingat nggak fokus kemarin perbaikan kita kemana? Yang lapor pendidikan kita yang oranye di mana? Kemitraan bersama orang tua atau wali. Oke, hari ini kita akan fokus ke perbaikannya. Kalau kemarin kan kita fokus ke apa sih yang jelek, apa sih yang mesti diperbaiki. Nah, sekarang kita fokus ke perbaikannya. Perbaikan yang kita pertama akan lakukan yaitu perencanaan pembelajaran. Karena di lapor kita kemarin warna oranye itu di kemitraan bersama orang tua, yaitu penciptaan pembelajaran yang efektif selama 1 tahun. Maka kita akan membuat program yaitu ini kan kemarin ya, kemitraan bersama orang tua, kita akan masalah perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Perbaikan yang perlu dilakukan, Satuan PAUD merancang kegiatan 1 tahun ke depan untuk lebih melibatkan orang tua. Jadi di sekolah ini ada 3 kegiatan Ibu, yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, di mana dilaksanakan di awal Januari hingga akhir Bu guru memberikan buku ke anak itu, ibu di rumah meresponnya gimana? Nah, sini kita baca bareng. Jadi kita belajar untuk memaknai bacaan. Jadi kita nggak belajar baca, tapi kita belajar memaknai. Dari belajar memaknai maka dia akan bisa baca. Ketika dia sudah terbiasa dengan buku, itu akan membiasakan dia dengan cinta buku. Akhirnya dia akan penasaran, buku apa sih ini? Mama, ini tulisannya apa? Gitu kan. Jadi akan kita mulai program ini yang masuk ke dalam intrakurikuler itu akan dilaksanakan di Januari sampai Juli. Dan itu kami sangat mendukung kemitraan antara sekolah dan orang tua. Ibu, gimana kita sama-sama mendukung program? Setuju dengan program ini ataukah ada masukan untuk program di
intrakurikuler ada masukan nggak? Kira-kira, oh Bu kalau kayak gini gimana gitu? Kira-kira ada masukannya? Kira-kira punya ide bagus nih, gimana cara untuk ngembangin belajar anak nih gitu? Gimana? Ada yang bisa memberikan masukan? Atau setuju dengan kegiatan intrakurikuler yang telah dibuat? Setuju ya Bu, karena kemarin kita udah bahas. Kamu ini gurunya tuh dari wali. Gurunya dari wali dari berbagai profesi. Contoh, misal teman kita, teman anak kita ini ada yang anaknya Bu Bidan. Nanti Bu Bidan datang, dia menjadi guru di sekolahan, menerangkan tentang sekolahan. Terus ada lagi yang petani, pedagang, atau ada juga yang bekerjanya ada yang di kantor, misalnya ada di kelurahan, di kecamatan, bisa. Terus ada juga yang misalnya bekerjanya sebagai ibu rumah tangga. Jadi selama 2 bulan sekali nanti kita akan mengadakan kegiatan guru tamu. Guru tamu kami harap untuk dukungan dan kemitraan kita. Jadi ketika dari mana sih guru tamu ini? Guru tamu itu dari kita ini, wali yang menjadi tamu gurunya. Jadi wali yang berbagi pengalaman. Misalnya ibu rumah tangga nih, siapa satu nih ibunya. Pekerjaan ibu rumah tangga itu nyapu, nanti kita ajarin anak-anak tuh nyapu. Nanti ibu rumah tangga tuh nyuci piring loh, habis makan nanti kita ajarin anak itu habis makan kita nyuci piring kayak gitu. Jadi pekerjaan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga nanti kita terapkan ke anak. Terus nanti ada misalnya Bu Bidan, ada siswa kita yang anaknya Bu Bidan, nanti Bu Bidan menerangkan tentang kesehatan PHBS kayak gitu Ibu. Kira-kira dengan kegiatan guru tamu ini, ibu-ibu bersedia mendukung program ini atau ada ide lain yang bisa masuk ke kegiatan kokurikuler? Semangatnya baru ya, tetap semangat baru, dang, ding ding ding, dung dung dung, dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha, se, ma, aha, nya, aha, semangat, oke? Ayo berdiri. Ayo kita berdiri dulu. Coba biar semangat sedikit. Nah, se, aha, nih aha, nggak ada apa-apa, nggak semangat. Ma, ngat, semangat, oke? Oke ya, tepuk semangat baru. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang, ding ding ding, dung dung dung, aha, ma, aha, ngat, aha, semangat. Kok nggak semangat sih Bu? Kayak kita senang tuh aha kan nggak ada bapak-bapak. Yuk, tepuk semangat baru. Dang, dung dung dung. Kokurikulernya masih. Kokurikuler ini akan kita terapkan juga di parenting. Parenting itu kerjasama antara ibu dan anak. Jadi nanti ada kegiatan di mana kegiatan itu membutuhkan koordinasi antara anak dan ibu. Kami membuatnya di kegiatan parenting itu dalam kegiatan kolase. Jadi kolase itu dari bahan-bahan tidak terpakai digunakan untuk menciptakan barang-barang yang berguna. Misalnya pemanfaatan barang bekas. Jadi nanti kerjasamanya dilakukan ibu dan anak. Gimana Bu? Kira-kira keberatan nggak dengan kegiatan kokurikulernya itu? Salah setuju ya. Alhamdulillah aku masih hari ini. Terus kegiatan ini yang mungkin sangat membutuhkan kemitraan kita, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Di mana ekstrakurikuler itu kita membuat 3 program.
Di mana program itu yaitu studi wisata. Terus yang kedua yaitu kegiatan Gita Dada Asalam. Terus yang ketiga yaitu kegiatan Kubis Tangkas. Belajar dengan baca bermakna. Yang kedua itu proyek. Kita mengadakan proyek, Ibu. Nah, yang insya Allah proyek ini akan kita laksanakan di Desember di tanggal 18, yaitu studi wisata. Apa sih pemanfaatan studi wisata itu? Studi wisata itu kita akan mengenalkan profesi chef. Kenal dengan chef, Bu? Kenal tiap hari ya masak. Tapi kok soalnya rambut kayak nggak pernah kenal ya? Kenal nggak Bu sama chef? Iya, karena ibu-ibu adalah chef-chef terbaik di rumah. Nah, kita akan mengenalkan profesi chef itu ke anak-anak melalui kegiatan cooking class. Itu kita laksanakan di salah satu departemen store. Jadi nanti kita akan studi wisata ke ke departemen store itu untuk mengenalkan profesi chef gitu. Kenapa? Karena mengenali profesi chef ini. Yang kedua, ketika mereka melakukan, mereka akan menggerakkan semua motoriknya, baik motorik kasar, motorik fisiknya pun dia bergerak ya, dia bergerak fisiknya gitu. Kognitifnya berjalan. Kenapa? Dia menghitung detik matangnya itu kisaran. Jadi banyak manfaatnya dalam pengenalan profesi chef. Jadi di profesi chef ini perkembangan kognitif dalam mengenal angka, dia menghitung apa? Menghitung jam matang misalnya kan, menghitung keterampilan, dia bisa benar. Terus di motorik halus dia bermain tepung, motorik kasarnya dia menggerak, dia bekerja sama dengan teman, ya Ibu. Terus nanti di sana kegiatan dia menjelaskan. Jadi saya ya gitu di tepung itu udah perkembangan bahasa sepele buat kita, tapi perkembangan bermanfaat buat dia. Karena tujuan TK yaitu program dari ibu semua. Kita sudah dapat memfasilitasi drum band. Waktu pertama beli kita 20 set, kemarin beli lagi 33 set, ya insya Allah tercover semua murid. Nah, proyek Gita Nada ini gak akan bisa terlaksana kalau tanpa dukungan kemitraan. Gitu. Ketiga yaitu program Kubis Tangkas. Kenapa sih namanya Kubis Tangkas? Kubis Tangkas itu apa sih? Kubis Tangkas itu siswa Taman Kanak-Kanak Asalam. Jadi nanti di akhir tahun kita akan ada kegiatan Kubis Tangkas. Kubis Tangkas itu kita akan ngegelar karya ujung bakat semua siswa. Jadi siswa yang memang memiliki bakat apa itu bisa kita terapkan di situ. Misalnya dia bakatnya lebih ke tari, nanti dia ke tari. Bakatnya lebih ke drama, nanti kita tampilkan ke drama. Nah, dia itu bukan perbaikan PTK. Gimana sih cara saya dan teman-teman memperbaiki PTK? PTK itu pendidik taman anak-anak ya. Jadi gimana cara ngembanginnya? Karena dengan program tadi kita akan meningkatkan kompetensi PTK dengan mengundang narasumber, dan itu bisa kita lakukan. Nah, kita akan mengundang narasumber supaya bu guru ini paham. Oh, mau buat Gita Nada drum band nih katanya, Gita Nada Asalam. Paling bu gurunya asal-asal. Enggak, kita belajar juga. Jadi bu gurunya belajar
belajar juga, dan sekolah mengadakan narasumber ahli ya Bu, memang ahli, dia memang guru drum band. Kenapa? Supaya memang pembelajaran drum band itu ya drum band sesungguhnya, bukan tebak-tebakan kan kayak gitu. Jadi untuk pengembangan PTK-nya kami menghadirkan narasumber dari bidang drum band. Terus di Kubis Tangkas, emangnya Bu Guru bisa ngajarin seni? Bu Guru kan guru TK, ngajarinnya katanya baca tulis ya, baca tulis melalui membaca bermakna. Kok dia bisa sih ngajarin seni? Nah, melalui pembelajaran seni bisa dikembangkan PTK-nya melalui belajar mandiri dan melalui refleksi seni. Jadi kami menghadiri setiap kegiatan pentas seni yang dilakukan di sekolah lain. Jadi sebagai referensi kami. Jadi misalnya ada TK Ananda, dia melaksanakan kegiatan akhir tahun pentas seni. Nah, kami pasti diundang dan hadir. Disitulah kami bisa merefleksi diri kami. Oh, berarti kegiatan kami kurang ini. Oh, kegiatan kami bagusnya ditambah ini gitu. Oh, tarinya tuh seperti ini. Jadi kita melalui refleksi. Jadi bukan asal-asal. Dimana semua kegiatan itu butuh anggaran. Jadi di sini kemitraan orang tua akan dibutuhkan. Seperti kegiatan kita yang pertama yang di ekstrakurikuler itu kita ada Gita Drum Band, itu Gita Seni Drum Band. Nah, itu kita membutuhkan anggaran, dan semua itu kita kembalikan lagi ke mitra ini dengan saling mendukung untuk menciptakan kegiatan yang efektif. Gimana Ibu, kita menjalin mitra dalam kegiatan baik? Si ibu-ibu kira-kira mendukung nggak semua program kami? Atau ada apa ya? Ada masukan, Bu, sebaiknya anggaran dananya jangan dari kami. Ada nggak kira-kira masukannya kayak mana gitu? Ada nggak masukan? Misalnya, Bu, coba Bu kita ngajuin proposal gitu, Bu coba kita ini yang kayak gitu. Jadi semua kegiatan ini akan berjalan ketika memang kemitraan ke sekolah dan orang tua itu memang terjalin dengan baik. Jadi melalui kegiatan ini kita akan menuju sekolah yang berkualitas, sekolah yang kita cita-citakan gitu Ibu. Kira-kira ibu-ibu mendukung program akan kita laksanakan di semester genap, dan kita akan membahas rencana anggaran ya. Kita akan membahas rencana anggaran. Untuk sesi penjelasan kegiatan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang ya, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Atau pengen buat metode bacanya berubah? Bu, gimana kalau kayak gini gitu? Bu, kayak mana kalau bukunya kita bawa sendiri? Semuanya gue. Kira-kira ada nggak yang punya ide gimana gitu? Kita ada salah melalui kegiatan drum band, dan kita juga akan melaksanakan kegiatan Kubis Tangkas, yaitu ke komunitas unjuk bakat siswa Taman Karangasala, dan kita juga akan mengadakan studi wisata. Nah, apakah kegiatan itu memerlukan anggaran? Untuk kegiatan yang kokurikuler itu kita bercerita bermakna tidak menggunakan anggaran dana, yang menggunakan anggaran terus guru tamu
Guru tamu kita butuh anggaran nggak? Insya Allah enggak, karena yang menjadi gurunya yaitu wali. Nah, untuk kegiatan parenting itu akan menjadi tutup kue, Bu. Tutup kue yang unik, tutup kue yang bagus. Kayak tempat kita ini kan sudah terbiasa dengan buyen, ya terbiasa dengan apa? Kalau kondangan ibu-ibu ya, kondangan ibu-ibu itu kan ada kue tuh. Jadi nggak harus kita memberi tempat kue. Jadi aqua itu kita belah dua, kita tempelkan membuat lingkaran. Di atas tuh kita bisa kasih plastik bening. Ibu tahu plastik bening yang tebal tuh nggak sih? Tahu kan ya? Itu kita potong lingkaran, tingginya kita tapis. Tutup kue yang berguna, unik dan cantik gitu. Nah, itu bisa kita jadiin program, bisa jadi daya jual nggak? Bisa. Nah, kita buat ikan yuk dari tutup gitu. Nanti kita buat ikan dari tutup, kita buat warna-warni tutupnya. Terus kita bisa juga dari tutup itu kita bikin bunga yuk. Kita rapetin pakai ikan kayak itu, pakai lem tembak. Terus kita bikin tangkainya pakai kayu bekas, itu bisa jadi bunga gitu. Jadi pemanfaatannya itu banyak. Terus plastik itu kan sekarang lagi menggema ya, banyak benar sampah plastik yang tidak bermanfaat. Nah, sampah plastik bisa dimanfaatkan untuk bikin bunga itu kan. Jadi tidak semua barang tidak menggunakan uang, tetapi menggunakan kerjasama. Senang nggak anak sih kerjasama sama ibu? Senang nggak? Yang jarang-jarang kan kalau nggak ada kegiatan kayak gitu, ibu di rumah mau sengaja banget kayaknya berat banget kan. Tapi kalau dengan mengadakan kegiatan seperti itu, insya Allah tercipta kenangan indah di hati anak. Pernah loh buat sama mama aku gitu. Jadi kegiatan parenting itu tujuannya untuk chemistry ya antara ibu dan anak, bahwasanya dia itu dipeduli. Jadi dengan kegiatan itu tuh bisa menciptakan sosial, emosional juga terjalin di situ, kognitif terjalin juga, seni. Ini mungkin seperti ini lebih baik, itu bahasa juga terjalin. Tapi ketika kegiatan parenting itu dikerjakan hanya dengan ibu, kegiatan itu tidak berjalan dengan baik. Tujuan kita gitu ya, namanya perkembangan kognitif gak akan tercapai mamanya aja yang dapat kognitifnya, mamanya aja yang dapat seninya. Tapi ketika kita bekerja sama dengan anak melakukan parenting, itu insya Allah tujuan dari perkembangan itu walaupun hanya sedikit tapi manfaat besar buat anak kita, dan itu tidak membutuhkan anggaran dana. Nah, terus kita ada lagi kegiatan tadi wisata ya, studi wisata kita membutuhkan anggaran dana. Dari mana anggaran dana itu? Yaitu dari kemitraan kita. Karena kenapa? Itu tidak bisa tidak bisa berjalan. Saya enggak ibu? Iya, alhamdulillah, berarti dukungan penuh dari Kubis Tangkat, unjuk bakat. Nah, kami bukan hanya anggaran dana yang dibutuhkan, yaitu support, dukungan penuh tenaga dari ibu-ibu pasti akan kami minta di situ. Kebutuhan yang benar-benar bukan cuma selesai dengan anggaran dana untuk Kubis Tangkas, tetapi disitulah kegiatan komunitas kita, komunitas sekolah kita.
Jadi terjalinnya emosional yang baik itu antara wali, ibu, anak, dan sekolah. Jadi kami harapkan untuk dukungannya. Jadi mungkin cukup sekian kegiatan atau program perencanaan yang saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai. Demikian, bila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Bila ada lebihnya, saya juga mohon maaf, mungkin kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah.